Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah. Kisah ini berkaitan dengan urban legend di Bandung, yaitu di Jalan Tongke, yang menceritakan tentang sosok makhluk tanpa kepala. Dan narasumber kali ini, dia ingin membuktikan mitos tersebut. Namun ternyata, dia harus mengalami hal yang cukup menakutkan. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa, sebelum mulai mendengarkan ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Siapkan kopi, siapkan cemilan, siapkan makanan. Kalau yang mau mendengarkan saat hendak tertidur silakan. Semoga kalian bermimpi indah. Dan yang kalau mendengarkan saat bekerja, semoga pekerjaan kalian dilancarkan. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Bagi kalian masyarakat yang tinggal di daerah Bandung, pasti tidak aneh dengan urban legend di Jalan Tongkeng di dekat Stadion Siliwangi. Menurut mitos yang beredar, konon di jalan tersebut sering muncul penampakan sesosok makhluk tanpa kepala. Menurut kesaksian beberapa warga, sosok makhluk tanpa kepala ini adalah sosok tentara Belanda yang konon tewas ketika zaman peperangan dulu. Sosok ini gentayangan dan sering muncul untuk mencari di mana kepalanya. Saya ada sebuah kisah. Kisah ini dialami oleh teman saya. Sebut saja namanya Rudi. Rudi ini adalah salah seorang mahasiswa yang kuliah di salah satu universitas di daerah Bandung. Karena dia berasal dari luar kota, dia harus ngontrak di daerah Bandung. Rudi ini ngontrak bersama salah satu temannya. Sebut saja temannya ini bernama Ahmad. Rudi ini mengenal Ahmad ketika mereka sedang ospek di kampusnya. Dan kebetulannya Ahmad ini kuliahnya satu jurusan dengan Rudi. Disitulah Rudi dan Ahmad menjadi teman dekat. Dan mereka memutuskan untuk ngontrak bareng. Rudi dan Ahmad ini ngontrak di salah satu rumah di wilayah Jalan Aceh. Dan pada tahun 2014, ketika liburan semester, Rudi dan Ahmad ini tidak pulang kampung. Mereka memutuskan untuk bertahan di Bandung. Kebetulan Rudi dan Ahmad ini mempunyai hobi yang sama, yaitu suka bermain band. Dan pada saat itu, mereka sedang persiapan untuk mengikuti sebuah festival. Dan festival itu akan dilaksanakan 10 hari lagi. Pada suatu hari, Rudi dan Ahmad ini setelah selesai latihan band, mereka pulang ke rumah kontrakannya. Sebelum sampai ke rumah kontrakannya, Rudi dan Ahmad ini menyempatkan diri untuk mampir di warung kopi langganannya. Setelah sampai, tampak ada beberapa pelanggan di sana. Rudi dan Ahmad ini lalu memesan kopi dan duduk di sana. Di sampingnya ada sekelompok pemuda yang sedang berbincang-bincang. Awalnya, Rudi dan Ahmad ini mereka berbincang-bincang perihal persiapan untuk festival. Lama-kelamaan, Rudi mendengarkan obrolan dari sekelompok pemuda yang ada di sebelahnya itu. Ada hal yang cukup membuat Rudi tertarik. Di situ Rudi terdiam. Dia coba mendengarkan obrolan dari sekelompok pemuda tersebut. Dan setelah mendengarkan, ternyata sekelompok pemuda ini mereka sedang membicarakan sosok penampakan tanpa kepala yang sering muncul di Jalan Tongkeng di dekat Stadion Siliwangi. Rudi ini cenderung menyukai hal-hal mistik. Jadi ketika ada obrolan seperti itu, dia cukup tertarik. Namun dia tidak bergabung pada obrolan kelompok pemuda itu. Rudi hanya mendengarkan saja. Setelah selesai ngopi, mereka lalu pulang ke kontrakannya. Sebenarnya, rumah kontrakan Rudi dan Ahmad ini, walaupun satu rumah, diisi oleh beberapa orang. Karena waktu itu sedang liburan semester, para penghuni yang lain mereka sedang pulang kampung.
Dan di sana hanya ada Rudi dan Ahmad. Sedangkan pemilik rumah kontrakan itu, rumahnya cukup jauh dari sana. Jadi Rudi dan Ahmad ini cukup leluasa di rumah kontrakan tersebut. Setelah sampai ke rumah kontrakan itu, Rudi langsung masuk ke kamar. Dia langsung membuka laptopnya. Sedangkan Ahmad langsung pergi ke air. Di situ Rudi langsung browsing. Dia mencari artikel yang menjelaskan tentang penampakan di dekat Stadion Siliwangi tersebut. Setelah Ahmad selesai dari air, dia langsung menghampiri Rudi. "Rud, lagi ngapain?" "Ini, aku lagi nyari artikel." "Artikel apaan?" "Itu yang jelasin di Jalan Tongkeng. Tadi aku cukup tertarik tuh sama obrolan para pemuda yang tadi di warung kopi." "Oh, yang ngobrolin itu setan tanpa kepala?" "Iya, aku jadi penasaran, Mad. Gimana kalau kita ngecek ke sana yuk?" "Wah, kamu ada-ada aja, Rud. Ngapain juga sih?" "Iseng, siapa tahu kan. Istilahnya penampakannya bener muncul. Biasanya kan kalau mitos-mitos kayak gitu, ketika kita samperin memang nggak ada. Aku juga penasaran." "Udahlah, sekalian iseng kita ke sana." Nggak mau ah. Kalau kamu aja sendiri," ucap Ahmad yang langsung merebahkan dirinya di kasur. Rudi sendiri masih asik untuk membaca artikel tentang penampakan di Jalan Tongkeng tersebut. Setelah selesai membaca, Rudi melihat ke arah Ahmad. Ternyata Ahmad sudah tertidur. Di situ Rudi langsung tertidur. 2 hari kemudian, tepat hari Kamis. Sore hari, mereka berlatih band seperti biasa dengan teman-temannya. Dan ketika pukul 8 malam, mereka pulang. Rudi waktu itu masih penasaran. Dia beberapa kali memujuk Ahmad untuk membuktikan mitos tersebut. Namun si Ahmad ini masih kekeh tidak mau. Sesampainya di kontrakan, Rudi masih memujuk si Ahmad. Namun Ahmad masih kekeh dengan pendiriannya. Dia tidak mau mengikuti Rudi. Mereka terus saja berbincang-bincang, hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Di situ, Rudi langsung mengeluarkan motornya. Ahmad bertanya, "Mau kemana kamu, Rud?" "Aku mau nyari angin, sekalian mau cari makan. Kamu mau ikut nggak?" "Kamu nggak ke Jalan Tongkeng kan?" "Enggak, aku cari angin aja," ucap Rudi. Padahal di dalam hatinya, dia sengaja akan menjebak Ahmad. "Ya udah deh, aku ikut," ucap Ahmad. Merasa jebakannya termakan oleh Ahmad, bergegas sewaktu itu, Rudi langsung melajukan motornya. Dia tidak langsung ke Jalan Tongkeng, tapi mengajak keliling-keliling dulu si Ahmad. Rudi sengaja mampir dulu di salah satu tempat nasi goreng langganannya. Setelah selesai makan, waktu menunjukkan pukul 11 lebih. "Udah, langsung pulang yuk," ucap si Ahmad. "Ya udah yuk." Rudi langsung melajukan motornya. Tapi Rudi ini tidak melajukan motornya ke arah kontrakan, melainkan menuju Jalan Tongkeng. Ahmad waktu itu masih belum sadar. Dan ketika sampai di Jalan Tongkeng, Rudi langsung memberhentikan motornya. Di situ Ahmad langsung sadar. "Loh, kok diam di sini, Rud? Ngapain kamu?" "Udah bentar, Mad. Aku mau nyobain mitosnya. Bener gak sih itu setan tanpa kepalanya muncul gak?" ucap Rudi. Rudi lalu turun dari motornya. Dia cabut kunci motornya dan dimasukkan ke kantong celananya. Ahmad waktu itu masih duduk di atas motor. "Rud, kamu jangan main-main, Rud. Ayo ah, mana jalannya sepi lagi." "Udah bentar, diam dulu." Rudi waktu itu diam di pinggir trotoar. Ahmad lalu turun dari motor dan diam di samping Rudi. Di situ Rudi lalu menyalakan sebatang rokok. Setelah 15 menit mereka menunggu, ternyata tak ada sesuatu yang aneh. Gak ada. Kayaknya bohong nih mitosnya. "Udah yuk ah, pulang ah. Bentar, tunggu 15 menit lagi. Kalau gak ada, kita pulang." "Kamu macam-macam aja sih, Rud ah.
Ngapain sih ngebuktiin mitos kayak gini? Cari penyakit aja. Udah, kamu diem aja. Dan ketika sudah setengah jam, ternyata masih tidak ada yang aneh. Udah, pulang. Gak ada yang aneh, ucap Rudi yang langsung naik ke motor. Ahmad lalu mengikutinya dari belakang. Setelah itu Rudi langsung melajukan motornya dan sampai di kontrakan. Sepanjang perjalanan, si Ahmad ini sempat kesal kepada Rudi. Bahkan sampai di kontrakan pun, si Ahmad ini masih ngomel-ngomel kepada Rudi. Namun Rudi hanya tersenyum. Sesampainya di kamar, dia coba untuk membuka laptopnya kembali. Dia kembali membaca artikel yang menceritakan tentang sosok hantu tanpa kepala di Jalan Tongkeng ini. Setelah membaca secara detail, ternyata ada satu hal yang Rudi lupakan. Ternyata untuk membuktikan mitos tersebut, dia harus datang antara pukul 11 malam sampai pukul 2 dini hari. Dan di sana, dia harus meniupkan peluit. Barulah sosok tersebut muncul. Oh, pantesan gak muncul, Mad. Ternyata kita harus niupin peluit. Terserah kamu aku mau tidur, ucap Ahmad langsung tertidur. Mad, besok temenin lagi. Enggak, kamu aja sendirian. Aku gak bakal mau ikut-ikut lagi, ucap Ahmad yang sedikit kesal. Di situ Ahmad langsung terpejam. Tak berapa lama pun, Rudi pun langsung tertidur. Esok harinya, mereka sedang libur latihan band, dan salah satu teman kampusnya yang bernama Asep, dia main ke kontrakan Rudi ini. Mereka berbincang-bincang, dan ketika pukul 8 malam, Rudi ini membicarakan niatnya ingin membuktikan mitos di Jalan Tongkeng tersebut kepada si Asep. Asep yang mendengar penjelasan dari Rudi ini cukup tertarik. Dia memutuskan ingin ikut dengan Rudi membuktikan mitos tersebut. Namun berbeda dengan Ahmad. Ahmad hanya cuek. Dia seakan tidak tertarik dengan obrolan mereka. Ahmad hanya asik bermain laptopnya. Mad, kamu ikut nggak? Ogah, kamu aja berdua sana. Siapa tahu datang setannya terus digangguin. Puas, ucap Ahmad yang sedikit kesal. Ya udah deh kalau kayak gitu. Nanti malam aku berangkat. Awas loh kamu dikontrakan sendirian. Ntar malah diganggu setan. Sabodo, biarin, aku mau tidur, ucap Ahmad. Dan ketika pukul 11 malam, Rudi dan Asep ini, mereka lalu mengendarai sepeda motor dan pergi menuju Jalan Tongkeng. Sedangkan Ahmad, dia sudah tertidur di kamarnya. Sesampainya di sana, Rudi lalu memarkirkan motornya. Dia bersama Asep ini duduk di pinggir jalan. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Kondisi malam itu, kendaraan pun hampir tidak ada yang lewat. Benar-benar sepi. Di sepanjang jalan itu, hanya ada Rudi dan Asep. Sambil duduk, Rudi menyalakan sebatang rokok. Asep pun sama. Di sela-sela mengisap rokok, Rudi lalu meniup peluit yang dia bawa. Setelah 3 kali ditiup, Rudi kembali mengisap sebatang rokok sambil menunggu siapa tahu sosok tersebut datang. Namun setelah 20 menit menunggu, ternyata sosok tersebut masih belum juga datang. Di situ Rudi lalu bangkit. Asep hanya diam. Dia masih terus meniup peluit. Dan ketika waktu sudah menunjukkan pukul 12 kurang 15 menit, di situ suasana benar-benar berubah. Suasana hening dan sepi kini mulai terasa seperti mencekam. Asep yang pertama kali merasakan suasana tersebut, dia lalu bangkit. Rud, kita pulang yuk. Aku mulai gak enak perasaan nih. Udah bentar lagi tunggu. Nanti tunggu sampai jam 12. Kalau memang gak ada udah kita balik. Berarti memang mitosnya tayul. Sosok tersebut udah gak bakal muncul lagi. Mungkin itu artikel sengaja dibuat untuk nakut-nakutin orang, ucap Rudi.
Sambil mengobrol, sesekali dia masih meniup peluit tersebut. Dirasa usahanya tidak berhasil, Rudy lalu mengantongi peluitnya. Dia lalu menyalakan sebatang rokok. Sedangkan Asep sudah mulai gelisah. "Rud, ayo balik yuk ah. Aku udah gak enak perasaan nih. Ayo." "Bentar Sep, 1 batang lagi. Abis rokok kita langsung balik." "Beneran ya, langsung balik ya?" "Iya beneran, 1 batang lagi." Setelah Rudy menyelesaikan ucapannya seperti itu, mereka mendengar seperti ada suara langkah kuda. Karena suasana hening, suara langkah kuda itu terdengar cukup jelas. Namun mereka belum melihat sosok kuda tersebut di mana. Rudy lalu melihat sekeliling. Suara kuda itu masih terdengar mendekat. Namun mereka tidak melihat sosok kuda tersebut. Di situ Asep mulai panik. "Rud, ayo balik yuk. Tuh, setannya kayaknya mau datang. Bentar. Siapa tahu memang ada orang yang lagi bawa kuda. Orang bawa kuda jam segini ngapain? Bentar." Suara kuda itu terus saja terdengar. Karena dirasa suara kuda itu berasal dari arah depan, Rudy lalu menajamkan pandangannya. Sedangkan Asep berada di samping Rudy. Mereka membelakangi motornya. Suara kuda itu semakin jelas terdengar. Seakan sosok tersebut sudah mulai mendekat ke arah mereka. Namun Rudy dan Asep ini belum melihat sosok tersebut. Dan tak berapa lama, tiba-tiba suasana menjadi benar-benar hening. Suara langkah kuda itu tidak terdengar. Rudy dan Asep masih terdiam menatap ke arah depan. Dan tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara ringkikan kuda yang berasal dari belakang mereka. Mendengar suara ringkikan kuda tersebut, mereka langsung kaget, namun belum berani menoleh. Asep yang waktu itu merasa jantungnya benar-benar mau copot. Dia langsung memegang tangan Rudy. Di situ, mereka saling menoleh, belum menoleh ke belakang. Mereka seakan memberikan isyarat supaya menoleh bareng-bareng. Di situ, mereka berdua mulai melihat ke belakang secara bersamaan. Dan saat mereka melihat ke belakang, tampak di belakang ada sesosok makhluk. Makhluk tersebut menggunakan pakaian tentara zaman dulu. Namun yang lebih mengerikannya, sosok tersebut tidak mempunyai kepala. Sosok itu turun dari kuda. Posisinya, Rudy dan Asep ini dengan sosok tersebut jaraknya tidak terlalu jauh. Hanya sekitar 5 meteran. Setelah turun dari kuda, sosok tersebut mulai berjalan mendekat ke arah Rudy dan Asep. Asep yang waktu itu sudah sangat ketakutan, langsung berlari meninggalkan Rudy. Rudy lalu mengikutinya dari belakang. Mereka meninggalkan sepeda motor mereka di sana. Karena sepeda motornya itu berdekatan sekali dengan makhluk tanpa kepala tersebut. Sambil berlari, Rudy melihat ke belakang. Di belakang, sosok makhluk tanpa kepala itu terus saja berjalan seperti mengikuti mereka. Melihat penampakan makhluk tanpa kepala itu yang mengikutinya dari belakang, Rudy berlari tambah kencang. Tak terasa mereka sudah berlari cukup jauh. Dan saat melihat ke belakang, mereka tidak melihat lagi sosok makhluk tanpa kepala tersebut. Dirasa sudah aman, Rudy dan Asep lalu berhenti. Mereka mengambil napas di sana sambil ngos-ngosan. "Aduh, itu motor gimana, Sep?" "Gak tahu. Aku ogah balik lagi ke sana." "Terus motorku gimana?" "Ya udah, ambil sendiri sana. Kan kamu yang mau ngebuktiin mitos itu." "Jangan gitu, Sep. Temenin ke sana."
Aku takut, Rud. Aduh. Dan tak berapa lama mereka melihat ada cahaya lampu mobil yang terlihat dari arah depan. Melihat lampu mobil tersebut, Rudi dan Asep lalu berlari ke pinggir jalan. Mereka lalu melambaikan tangan berharap mobil tersebut berhenti. Alhamdulillahnya mobil tersebut berhenti. Mobil itu adalah sebuah taksi yang sedang berkeliling. Kenapa, Kang? Ini, Pak, saya mau minta tolong. Minta tolong apa? Tolong antar kami ke depan, Pak. Motor kami ketinggalan di sana, ucap Rudi sambil menunjukkan ke arah motornya. Kok bisa motor kalian ketinggalan di sana? Iya, tadi kami lihat setan, Pak, di sana, ucap Asep. Setan? Iya, Pak. Ya udah masuk. Rudi dan Asep lalu masuk ke taksi tersebut. Gimana motornya? Terus aja, Pak, lurus ke sana. Kok bisa kalian lihat setan di sini? Lagi ngapain? Kami lagi nongkrong, Pak. Tahu-tahu setan itu muncul, Pak, ucap Rudi sedikit berbohong. Kalau malam-malam jangan nongkrong di sini. Memang kata orang sekitar di sini sering muncul penampakan. Oh gitu ya, Pak. Kami nggak tahu, Pak, ucap Rudi yang masih menutupi kebohongannya. Tak berapa lama mereka sampai di motor Rudi. Tampak motor Rudi masih berada di pinggir jalan. Makasih, Pak. Ini uangnya, Pak, ucap Rudi sambil memberikan sejumlah uang. Tapi maaf, Pak, tunggu dulu sampai saya nyalain motornya. Ya, sok. Rudi lalu turun bersama Asep. Dia bergegas langsung menaiki motornya dan menyalakan motor tersebut. Rudi lalu melajukan sepeda motornya. Tak lupa, dia juga berterima kasih kepada supir taksi tersebut. Di sepanjang perjalanan pulang, Rudi dan Asep ini hanya berdiam diri. Mereka tidak berbicara sama sekali. Dan ketika sampai di kontrakan, bergegas waktu itu mereka langsung memasukkan motornya. Tampak waktu itu Ahmad yang mendengar Rudi baru datang, dia bangun. Gimana? Ketemu setannya? Ledek Ahmad. Rudi dan Asep ini hanya diam. Loh, kok pada diam? Iya, tadi muncul setannya. Serem, ucap Asep. Yang bener? Iya, beneran. Asli bener-bener serem itu. Gimana, Rud? Percaya sekarang kamu sama mitosnya? Rudi ini hanya mengangguk. Udah, kedepannya jangan sok-sokan kayak gitu. Giliran setannya udah nunjukin diri, baru tahu rasa kan? Iya, aduh bener gak nyangka bakal seserem gitu. Di sela-sela obrolan mereka ini, tiba-tiba mereka mendengar suara ringkikan kuda. Mereka bertiga langsung terdiam. Tampak wajah Rudi dan Asep langsung pucat. Suara kuda ini terdengar sangat jelas. Seperti kuda tersebut berhenti tepat di depan gerbang kontrakan mereka. Ahmad lalu bangkit. Dia berjalan mendekat ke arah jendela. Berencana dia ingin mengintip keluar. Sedangkan Rudi dan Asep hanya duduk di kursi. Ahmad lalu membuka gordeng. Dia mengintip keluar. Saat mengintip keluar ini, di luar tampak sepi. Tak ada siapapun di sana. Ahmad menoleh ke arah Rudi. Gak ada siapa-siapa, sepi. Salah dengar kali ya? Ahmad lalu menutup gordeng tersebut. Dia berjalan mendekat ke arah Asep. Rudi tidak percaya. Dia ingin memastikan apa yang dilihat oleh Ahmad. Dia berjalan mendekat ke arah jendela. Namun saat dia mengintip keluar, tepat di depan gerbang, ada sesosok makhluk tanpa kepala yang sudah berdiri di depan gerbang tersebut. Karena di depan ada sebuah lampu, jadi sosok tersebut terlihat sangat jelas. Melihat sosok tersebut, Rudi langsung mundur beberapa langkah. Dia terdiam. Asep yang melihat gelagat Rudi seperti itu, dia sepertinya ngeh apa yang dilihat oleh Rudi.
"Rud, Rud, Rudi, sosok itu ada, Rud," ucap Asep. Rudi menoleh ke arah Asep dan mengangguk. Tampak wajah Asep langsung ketakutan. "Ah, kamu jangan ngada-ngada, Rud. Aku tadi lihat gak ada apa-apa." Ahmad lalu kembali berjalan ke arah gordeng. Namun saat dia melihat, kini sosok makhluk tanpa kepala itu sudah berdiri di gerbang. Ahmad dengan cepat lalu menutup gordeng tersebut. "Itu setannya. Aduh, kok nyapa ngikutin ke sini sih?" Rudi hanya menggeleng. Udah masuk ke kamar. Kita diem aja di kamar." Ahmad, Rudi, dan Asep lalu masuk ke kamar mereka. Kamar mereka lalu mereka kunci. Di dalam kamar, mereka bertiga hanya berdiam. Sedangkan di luar, suara langkah terdengar jelas seperti masuk ke halaman kontrakan tersebut. Suara langkah itu seperti suara langkah seseorang yang mengenakan sepatu PDL. Suaranya terdengar jelas. Namun sosok itu sepertinya tidak bisa masuk ke dalam. Sosok itu hanya berkeliling antara teras rumah dan ke pinggir rumah. Posisi kamar yang ditempati oleh Rudi dan Ahmad ini berada paling depan. Jadi suara langkah itu terdengar sangat jelas di kamar mereka. Mereka bertiga hanya berdiam diri, tak bersuara sama sekali. Asep mulai masuk ke dalam selimut. Dia mulai menyembunyikan dirinya. Sedangkan Rudi waktu itu wajahnya benar-benar pucat. Dia tidak bisa berbicara sama sekali. Ahmad waktu itu lalu menenangkan Rudi sambil berbisik, "Rud, kamu doa terus tidur. Biarin, siapa tahu sosok itu pergi, gak ganggu lagi." Rudi hanya mengangguk. Dia lalu pergi ke kasur dan merebahkan diri. Sedangkan Asep waktu itu masih bersembunyi di balik selimut. Tampak Rudi seperti berkomat kamit membacakan doa. Ahmad pun demikian. Dia membacakan doa, berharap sosok tersebut hilang. Alhamdulillahnya, tak berapa lama, suara langkah tersebut sudah tidak terdengar. Di situ, Ahmad memberanikan diri. Dia keluar kamar. Sedangkan Rudi dan Asep masih diam di dalam kamar. Tak berapa lama, Ahmad kembali ke kamar. Udah gak ada. Udah tenang, sekarang tidur," ucap Ahmad. Tampak wajah ketakutan dari Rudi ini mulai mereda. Dia mulai memejamkan mata. Esok paginya, tampak Rudi ini langsung sakit. Dia demam, suhu tubuhnya pun tinggi. Asep dan Ahmad waktu itu coba mengobati Rudi. Mereka coba mengompres Rudi. Namun sampai siang, ternyata masih tidak ada perubahan. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa Rudi ini berobat. Setelah berobat, Rudi tertidur. Dan dalam tidurnya, Rudi ini masih mengigau. Dia mengigau tentang sosok hantu tanpa kepala tersebut. Dirasa ada sesuatu yang tidak beres. Ahmad ini coba menghubungi keluarganya Rudi. Setelah dihubungi, tepat pukul 5 sore, kakaknya Rudi datang. Setelah datang, Ahmad menceritakan apa yang sudah dilakukan oleh Rudi. Kakak Rudi yang mendengar perbuatan Rudi ini cukup kaget. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi waktu itu, kakaknya memutuskan untuk membawa Rudi ini pulang ke kampung. Dan Ahmad waktu itu menginap dulu di kosannya Asep. Karena Ahmad tidak berani dikontrakan sendirian. Khawatirnya sosok makhluk tanpa kepala itu datang lagi. Singkat cerita, setelah 3 hari, Rudi kembali ke Bandung.
Di kontrakan waktu itu ada Ahmad dan Asep, sedangkan penghuni kosan yang lain masih belum datang. Sesampainya di sana, Rudi lalu meminta maaf kepada Asep dan Ahmad karena perbuatannya ini telah melibatkan mereka dan hampir membuat mereka celaka. Ahmad waktu itu habis-habisan memarahi Rudi. Rudi hanya terdiam karena dia merasa bersalah. Setelah habis menasehati Rudi, di situ Rudi menjelaskan. Jadi esok harinya ketika dia sakit ini, dia bermimpi. Di dalam mimpinya ini, dia didatangi oleh sosok makhluk tanpa kepala tersebut. Sosok makhluk tanpa kepala itu seperti mengisyaratkan supaya Rudi ini mencari kepalanya. Di mimpi, Rudi berlari takut. Namun kemanapun Rudi berlari, sosok makhluk tanpa kepala tersebut selalu datang dan berhasil mengejar Rudi. Makanya Rudi berteriak-teriak. Dan sesampainya di kampung, kakaknya ini langsung mencarikan orang pintar. Dan menurut orang pintar tersebut, Rudi ini ketempelan makhluk halus. Dan setelah diobati, kondisi Rudi langsung mulai membaik. Dan setelah 3 hari, Rudi memutuskan untuk kembali. Walaupun waktu itu kakak dan orang tuanya melarang. Namun Rudi kekeh karena dia harus mengikuti festival. Ahmad dan Asep hanya terdiam mendengarkan cerita dari Rudi ini. Setelah itu, Rudi mengajak Ahmad untuk pindah ngekos. Ahmad setuju karena khawatirnya sosok itu datang menteror mereka lagi. 2 hari kemudian, Ahmad dan Rudi pindah ngekos dan mereka ngekos di tempat kosannya Asep. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada para penonton yang masih terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah, dan dilancarkan rezekinya. Dan bagi para penonton yang masih belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.